Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku sekalian, dari Aceh sampai Papua, hari ini adalah hari di mana seharusnya seorang pendidik, khususnya guru, menambah kapasitas belajar untuk mampu menjadi pendidik yang menarik dan menyenangkan. Sehingga setelah pandemi COVID-19 ini selesai, diharapkan kita kembali ke sekolah dan mampu menjadi guru-guru hebat yang benar-benar mampu berubah dalam pola pembelajaran, pola pengajaran, dan insya Allah menjadi menarik dan menyenangkan. Kebahagiaan jangan pernah Anda cari, karena kebahagiaan itu diciptakan. Sekali lagi, quotes yang pertama. Jangan mencari kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah diciptakan. Ketika Anda mencari kebahagiaan, maka kebahagiaan itu belum tentu Anda temukan. Karena kebahagiaan ada pada diri Anda. Jadi sekali lagi, berbahagialah Anda memilih profesi apapun hari ini, termasuk menjadi guru dan pendidik. Karena pilihan Anda adalah pilihan yang telah menjadi bagian dari cara Allah membahagiakan Anda. Ingat baik-baik, apapun yang terjadi di sekitar Anda, kadang-kadang kita tidak bisa untuk mengaturnya. Apapun kata orang terhadap kita, kita tidak bisa mengaturnya. Namun sekali lagi, saya, Anda, mampu untuk mengatur respon. Sekali lagi, bagaimana kita merespon? Dan itulah inti dari pembelajaran kita. Bagaimana orang-orang bisa bahagia bersama kita? Karena kita mampu merespon bahwa orang di sekitar kita adalah sumber kebahagiaan kita. Murid adalah sumber kebahagiaan bagi guru. Dan Anda baru merasakan sekarang ketika sudah hampir 2 bulan di rumah. Anda merindukan kelas, ya kan? Anda merindukan celetukan murid-murid Anda. Anda merindukan bisingnya kelas yang selama ini Anda hindari. Anda merindukan suasana-suasana yang dulu mungkin sempat menjadikan diri Anda merasa tidak nyaman. Karenanya, sekali lagi, hari ini, saya dan Anda harus mampu menjadi bahagia dengan cara menciptakan kebahagiaan. Sahabatku sekalian, perhatikan baik-baik. Saya akan coba membahas yang pertama ini. Lihat. Guru adalah kurikulum yang sesungguhnya. Saya ulangi lagi. Anda seorang pendidik, seorang guru. Kurikulum yang sesungguhnya adalah Anda. Apapun kurikulum yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, kadang-kadang siswa-siswi Anda tidak peduli. Kurikulum berapapun yang disajikan oleh guru di depan kelas, mereka kadang tidak mau tahu. Bahkan Anda pun mungkin sudah lupa. Anda dulu masuk di kurikulum berapa. Kurikulum yang sebenarnya adalah Anda. Karena Andalah yang menjadikan kurikulum itu dicintai atau ditolak. Menjadikan pembelajaran itu menyenangkan atau menyebalkan. Sekali lagi, Anda adalah kurikulum yang sesungguhnya. Karena kurikulum pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah itu hanyalah bagian dari standarisasi yang harus disampaikan untuk siswa-siswi Anda. Ingat baik-baik, guru adalah kurikulum yang sesungguhnya. Inilah yang selalu saya katakan. Anda tidak bisa digantikan. Anda tidak bisa digantikan dengan video. Anda tidak bisa digantikan dengan gambar. Bahkan Anda tidak bisa digantikan dengan komputer sehebat apapun. Karena Anda hadir dengan sentuhan Anda, dengan 5 dimensi Anda. Dan sekali lagi, guru adalah kurikulum yang sesungguhnya. Sahabatku sekalian, ketika Anda memahami itu, maka dari seorang gurulah seorang murid mencintai ilmu, akhirnya membawa kemaslahatan.
Saya ulang sekali lagi. Ini penting banget. Dari Andalah murid mencintai sebuah ilmu. Dari Andalah seorang siswa menyenangi sebuah pelajaran. Namun, sebaliknya, dari Anda pula murid bisa membenci pelajaran tertentu. Seorang siswa mampu mencintai pelajaran tertentu karena gurunya adalah guru yang diterima, guru yang menarik, guru yang menyenangkan. Seorang siswa membenci pelajaran tertentu bukan karena otaknya kurang cerdas, bukan karena IQ-nya tidak tinggi, tapi bisa jadi karena gurunya menyampaikan dengan cara yang biasa, bahkan cara-cara yang tidak nyaman. Sahabatku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mampu membawa pelajaran apapun dengan cara yang menarik, menyenangkan. Ingat, menarik adalah bagaimana Anda memiliki penampilan dan bahasa yang baik dan benar. Bagaimana Anda layak untuk diterima karena Anda menarik. Namun, perhatikan sekali lagi. Anda harus menyenangkan. Menarik adalah bagaimana Anda diterima secara panca indera. Menyenangkan adalah bagaimana Anda diterima secara rasa hati. Sekali lagi, saya akan ulang ini. Menjadi seorang guru yang hebat harus mampu memiliki dua hal. Yang pertama, menarik. Yang kedua, menyenangkan. Menarik karena secara visualisasi dia memang layak diterima. Secara bahasa tubuh dia layak untuk diizinkan. Sedangkan menyenangkan karena dia adalah seorang guru yang mampu diterima secara hati. Inilah yang akan saya berikan pada Anda hari ini. Bagaimana menjadi guru yang menarik, tapi juga menyenangkan. Sebelum saya masuk ke materi berikutnya, saya ingin mengulas sekali lagi ini. Anda adalah kurikulum yang sesungguhnya. Apapun pelajaran Anda, Andalah kurikulumnya. Karena dari guru, seorang murid bisa mencintai sesuatu, namun dari guru juga, seorang murid bisa membenci sebuah pembelajaran. Dari sini, akhirnya, saya mencoba membagi. Ingat, ketika Anda bekerja dengan bahagia, maka kebahagiaan hadir membersamai Anda. Sekali lagi, ketika Anda bahagia, maka kebahagiaan membersamai Anda. Ketika Anda bahagia, maka murid Anda pun akan bahagia. Pelajaran Anda pun akan diterima dengan cara yang bahagia. Hanya orang yang bahagia yang bisa berbagi bahagia, sebagaimana sebuah teko yang punya airlah yang bisa berbagi air. Tidak ada teko kosong yang mampu berbagi air. Mungkin dia hanya berbagi kekosongannya. Jadilah guru yang bahagia, karena dengan bahagia, Anda akan melahirkan murid-murid yang bahagia. Dan bagaimana cara untuk bahagia? Caranya adalah ciptakanlah kebahagiaan Anda. Karena ketika Anda menciptakan kebahagiaan, lingkungan Anda pun akan menerima Anda dengan cara yang bahagia. Kita akan saksikan contoh nyata seseorang yang bahagia. Kita lihat film berikut ini. Ini adalah sebuah film tentang bagaimana seseorang yang bekerja dengan bahagia. Sama-sama menjual teh tarik. Sama-sama menjual teh tarik. Namun lihat. Dengan bahagia. Dengan ceria. Dengan senang. Dan
Lihatlah. Laris tentu. Selain laris, orang pun akan menikmati prosesnya. Karena pada dasarnya, kebahagiaan adalah proses dan bukan hasil akhir. Sekali lagi sahabatku sekalian, nikmatilah proses perjalanan Anda menjadi seorang pendidik, karena dengan proses yang Anda hadapi, proses yang Anda lalui, disitulah banyak kenangan bahagia Anda rasakan. Kita lihat yang kedua. Lihat ini. Sama-sama menjual rujak. Yang lain mungkin mengeluh, tapi dia dengan bahagia. Laris tentu. Pelanggannya banyak tentu. Lihat. Dengan cara dia hanya memasang speaker aktif di motornya, kemudian dia melayani dengan bahagia, maka banyak sekali yang tertarik untuk membeli bersama dengan dagangannya. Oke, baik. Sahabatku sekalian. Sekarang kita akan membahas tentang paradigma terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang bagaimana Anda, saya belajar secara praktis, simulasi, sulap, game di dalam kelas, dan sekaligus juga membuat murid Anda tertarik dan merindukan Anda. Sahabatku sekalian, di salah satu buku bestseller saya, Endorphin Teacher, yang saya tulis bersama dengan Pak Ukim Kamardin, salah seorang yang ada di Lab School Jakarta, penjamin mutu Lab School, ternyata ada 3 tipe guru dalam mengajar. Terus terang, saya harus sampaikan ini sebelum saya memberikan rahasia-rahasia mengajar menarik dan menyenangkan. Agar Anda bertransformasi. Perhatikan baik-baik. Tipe guru dalam mengajar. Tipe yang pertama adalah guru nyasar. Guru nyasar adalah guru dari buah pelajaran pertama kemarin, yaitu guru kebetulan. Guru kebetulan yang tidak segera bertransformasi, dia akan menjadi guru nyasar. Guru yang tidak punya arah. Guru yang tidak punya motivasi. Guru yang tidak punya tujuan. Jadi guru nyasar ini akan melahirkan murid-murid nyasar. Gara-gara guru nyasar, banyak murid yang tidak mencintai pembelajaran. Pelajaran menjenuhkan. Sedemikian panjang pelajaran tidak selesai-selesai. Karena guru nyasar adalah guru yang sebatas menggugurkan kewajiban. Guru yang hadirnya tidak punya ruh dan tidak punya energi. Dan mohon maaf, guru nyasar tidak akan hadir dalam acara online seperti ini. Guru nyasar tidak akan menyempatkan waktu belajar live streaming seperti ini. Saya ucapkan selamat. Karena Anda tidak termasuk dalam kategori guru nyasar. Karena guru nyasar, ciri-cirinya adalah cuek, tidak peduli, tidak mempersiapkan, tidak mencintai, tidak berenergi. Guru nyasar adalah guru yang benar-benar menjadi musibah bagi dia, dan juga musibah bagi murid-muridnya. Coba bayangkan, guru nyasar berbicara juga malas, apalagi tertawa bareng dengan siswa-siswinya, atau tersenyum. Jadi, tidak ada aktivitas apapun yang menjadikan dia berenergi. Guru nyasar adalah guru yang menganggap menjadi seorang pendidik adalah musibah. Guru nyasar adalah guru yang benar-benar merasa menjadi seorang guru adalah musibah. Berangkat sedemikian lelah, pulang sedemikian lemas, melihat murid adalah benar-benar masalah, dan dia juga menjadi masalah bagi murid dan juga rekan kerjanya. Guru nyasar adalah seorang guru yang musibah bagi dirinya dan juga musibah bagi
muridnya. Mohon maaf, bagi guru nyasar lebih baik segera mengundurkan diri, karena dari guru nyasar inilah akan lahir murid-murid yang membenci mata pelajaran. Apapun mata pelajaran yang dipegang oleh guru nyasar akan menjadi pelajaran yang dibenci, malas, dan tidak berenergi. Ciri-ciri sederhana dari guru nyasar adalah, yang pertama, saya selalu mengatakan M4B ini dalam pembelajaran saya untuk mengingatkan orang-orang yang tidak punya tujuan. Yang pertama adalah suka mengeluh. Muridnya dikatakan membuat nggak nyaman. Anak-anak sekarang ini susah diatur. Kelas saya kelas yang benar-benar nggak disiplin. Jadi guru nyasar adalah guru yang suka mengeluh. Sekali lagi, orang yang suka mengeluh sebenarnya adalah orang yang menunjukkan titik lemah dia. Tapi boleh nggak Pak mengeluh? Boleh pada ahlinya dan kepada Allah. Jangan di depan kelas. Guru nyasar senantiasa berkata seperti ini. Anak-anak sekalian, terus terang saja saya capek ngajar kalian. Kalian benar-benar susah diatur. Beda dengan kakak-kakak kelas kalian. Ngajar kalian ini benar-benar nggak nyaman. Jadi wali kelas kalian ini benar-benar korban saya. Nah, guru nyasar adalah guru yang suka mengeluh. Oke. Jadi kalau Anda yang selama ini selalu mengeluh, maka ingat, kenapa Anda menjadi guru? Karena Anda punya murid. Dan murid Anda lah yang menjadikan Anda hidup. Dan sekarang Anda sudah merasakan kan? 2 bulan di rumah tanpa siswa. 2 bulan di rumah tanpa kelas. 2 bulan di rumah tanpa berkomunikasi dengan murid Anda secara 5 dimensi. Rasanya gimana? Sepi. Ada yang hilang dalam kehidupan kita. Karena energi seorang guru adalah bertemu dengan orang yang dia cintai. Dan orang yang dicintai adalah murid yang menerima ilmu, belajar bersama dengan dia, dengan bahagia di sebuah kelas yang penuh dengan kebahagiaan. Oke, yang pertama adalah mengeluh. Kemudian yang kedua apa? M yang kedua. Menunda. Nah ini. Guru nyasar adalah guru yang suka menunda sesuatu yang bisa dia kerjakan. Mohon maaf nih. Awalnya mengeluh, berikutnya menunda. Setelah menunda, biasanya apa? Biasanya langsung masuk ke kategori M yang ketiga, malas. Mengeluh, menunda, malas. Bagi Anda yang selama ini suka mengeluh, maka Anda harus mulai introspeksi. Bisa jadi bukan murid Anda yang bermasalah, tapi karena kapasitas kita yang tidak menyesuaikan kondisi kekinian. Menunda, evaluasi. Bisa jadi motivasi Anda perlu ditingkatkan. Karena menunda adalah orang yang mampu, tapi tidak melakukan sesegera mungkin. Sedangkan malas adalah orang yang benar-benar tidak mempunyai motivasi untuk mengerjakan. Karena benar-benar tidak punya energi. Yang M yang keempat adalah menyalahkan. Dan B, banyak alasan. Jadi sekali lagi, Bapak, Ibu yang luar biasa, Anda ingat, ternyata ciri dari guru nyasar adalah suka mengeluh, menunda, malas, menyalahkan, dan banyak alasan. M4B. Coba. Mengeluh, menunda, malas, menyalahkan, banyak alasan. Alhamdulillah telah bergabung 595 dari seluruh Indonesia. Dan semakin siang akan semakin bertambah. Karena kita baru berjalan belum 30 menit. Baru kurang lebih sekitar 25 menit. Dan ini adalah pendahuluan. Banyak teman-teman yang di sini sudah live chat, bahagia menjadi seorang guru. Alhamdulillah bisa menghadiri. Insya Allah, sahabatku sekalian. Saya akan coba
masuk ke kategori yang kedua. Guru nyasar yang pertama, yang kedua adalah guru bayar. Memang kita bekerja harus digaji. Ya, jelas. Mosok kita bekerja sukarela. Nanti suka paksa, ya kan? Kalau sukarela masih mending, suka paksa. Mendapatkan gaji itu adalah hak Anda. Mendapatkan sertifikasi adalah hak Anda. Mendapatkan bonus juga hak Anda. Tapi ingat baik-baik, itu adalah merupakan bagian dari efek akhir karena Anda bekerja. Namun kalau itu menjadi tujuan awal Anda bekerja, itu akan menjadi luar biasa ketidaknyamanannya. Coba perhatikan baik-baik. Guru nyasar benar-benar tidak punya motivasi apapun. Bahkan dia hanya sekedar mengisi waktu luang. Guru bayar adalah seorang guru yang memiliki motivasi yang kuat mengajar karena gajinya gede. Kalau gajinya kurang, dia kembali menjadi guru nyasar. Ngapain? Atau pindah ke sekolah lain yang sekiranya bisa memberikan gaji yang lebih tinggi walaupun muridnya sedikit, dan meninggalkan sebuah sekolah yang mencintai dia dan muridnya banyak. Karena apa? Guru bayar. Tapi kan kita juga butuh uang. Ya, saya juga butuh. Namun ingat baik-baik, guru bayar harus mengerti. Dia ketika mengajar orientasinya adalah karena faktor hanya finansial, saya katakan hanya finansial, maka dia tidak lagi memiliki motivasi yang kuat manakala melihat temennya di sekolah lain gajinya lebih gede, padahal sekolahnya muridnya lebih sedikit. Atau melihat sahabatnya yang baru bekerja 2 tahun mendapatkan gaji yang lebih hebat dibanding dia yang 10 tahun di bawah temannya. Guru bayar adalah guru yang berenergi sebatas energi duit. Ketika tanggal muda dia tersenyum, tanggal 2 lemes. Guru bayar harus segera sadar. Sekali lagi, guru bayar harus segera sadar bahwa ketika orientasi Anda hanya sebatas uang, maka Anda adalah seseorang yang hanya tergantung dari urusan perut, urusan leher ke bawah. Tapi mohon maaf, kenapa ini saya sampaikan? Karena energi yang akan Anda berikan untuk siswa dan siswi Anda akan berimbas pada jangka panjang murid Anda, termasuk akhirat Anda. Kalau Anda sebatas urusan bayar, maka tentu Anda akan tergiur meninggalkan siswa-siswi Anda yang sudah terlanjur mencintai Anda untuk pindah ke titik yang baru yang memberikan Anda lebih besar dan meninggalkan anugerah cinta Anda bertemu dengan titik yang belum tentu mencintai Anda. Sahabatku sekalian, setelah kita belajar tentang yang pertama, guru nyasar, yang kedua, guru bayar, maka saya akan tunjukkan film berikut ini. Perhatikan film berikut ini. Saya ambil dari sebuah berita yang ada di televisi dan kebetulan di YouTube. Perhatikan ini. Siswa SD Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil harus bertaruh nyawa menuju ke sekolah. Lihat. Siswa harus menyeberang sebatang pohon yang dijadikan sebagai... Betapa zalim seorang guru yang murid-muridnya bertaruh nyawa untuk berangkat belajar, sedangkan guru itu tiba-tiba tidak masuk sekolah. Atau hanya memberikan tugas di ruang kelas. Atau mengajarnya tidak menarik dan menyenangkan, hanya menggugurkan kewajiban. Betapa zalim seorang guru yang murid-muridnya bertaruh nyawa, bahkan meninggalkan kesenangannya, meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan apa yang selama ini membuat mereka bahagia demi bertemu dengan guru tercinta. Ya, memang tidak semua sekolah mendapati murid-murid yang perjuangan seperti ini. Tapi minimalnya murid Anda rela meninggalkan hobinya demi masuk ke kelas Anda. Meninggalkan kenyamanannya demi masuk ke kelas Anda. Jadi sekali lagi, bagi para guru yang lebih banyak meninggalkan kelas padahal dia ada di sekolah
segera taubat. Anda bertanggung jawab kepada Allah nanti. Bagi guru yang hanya memberikan tugas-tugas di dalam kelas, padahal dia ada di sekolah tersebut, segera taubat. Karena Allah akan menanyakan tanggung jawab Anda nanti. Jadi sekali lagi, di bulan yang indah ini, segeralah kita memperbarui motivasi kita. Sekali lagi, Anda adalah idola bagi murid Anda dan menginspirasi bagi mereka untuk masa depannya. Sahabatku sekalian, kita akan coba langsung masuk ke inti dari materi hari ini, yaitu guru sadar. Guru sadar. Jadi, Bapak dan Ibu, dari Aceh sampai Papua, di sini ada yang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, Maluku, Papua, Bali. Saya lihat kehadiran Anda ini merupakan bagian dari contoh semangat yang luar biasa yang ditunjukkan oleh guru-guru yang tetap belajar dalam kondisi apapun. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas semangat Anda untuk belajar, dan saya insya Allah siap berbagi kepada Anda. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe langsung. Untuk apa? Untuk mendapatkan pemberitahuan secara otomatis untuk acara-acara dan video baru kami. Sahabatku sekalian, telah bergabung lebih dari 670 di acara ini, dan semakin siang nanti akan semakin banyak bertambah, dan mudah-mudahan Anda bisa mengulang-ulang materi ini, karena insya Allah akan kami upload di YouTube untuk menjadikan Anda belajar lebih baik. Sahabatku sekalian, kita masuk ke materi inti kita. Guru sadar. Yes. Ini guru idola. Guru yang menyadari bahwa dia adalah sosok yang terpilih. Kata saya adalah, guru adalah manusia surga yang dititipkan oleh Allah di dunia. Guru adalah manusia surga yang menghantarkan murid-muridnya menjadi manusia-manusia hebat yang akan memberatkan timbangan kebaikan untuk ayah ibunya dan juga kemaslahatan bagi negeri dan juga bagi maslahat masyarakatnya. Dan guru adalah sosok manusia surga yang dititipkan oleh Allah ke dunia. Selamat, Anda telah memilih menjadi seorang guru yang layak untuk mendapatkan anugerah cinta dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian, guru sadar adalah guru yang keren. Guru yang menyadari sepenuhnya bahwa dia adalah sosok yang terpilih dan dipilih. Kehadirannya mampu memberi dan juga sekaligus menginspirasi. Di pembelajaran kemarin, saya telah membahas Anda, guru sadar terbagi menjadi atas 4. Yang pertama, hanya sekedar mengajar. Memang menarik, tapi hanya sekedar mengajar. Namun guru sadar yang level 2 adalah guru yang sekaligus mampu menjadi inspirasi, mampu memberikan pembelajaran, pendidikan, mampu mendidik. Yang pertama mengajar, yang kedua mampu mendidik. Selain belajar tentang pelajaran, dia juga mendidik. Yang ketiga, dia mampu menginspirasi dengan keteladanan, dan yang keempat adalah mampu menggerakkan. Dan hari ini kita akan belajar lebih detail tentang bagaimana seorang guru yang bukan sekedar mengajar, tapi juga mampu memberikan sebuah didikan, inspirasi, dan juga menggerakkan. Anda adalah manusia surga yang dititipkan oleh Allah di dunia ini. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik. Guru sadar adalah guru yang menyadari sepenuhnya bahwa dia adalah pintu penghubung masa kini dan masa depan siswa didiknya. Anda adalah gerbang yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Keren. Anda mampu menceritakan apa yang terjadi di masa lalu untuk diambil nilainya. Anda bisa mengkondisikan sesuai dengan kekinian sehingga mereka bisa menghadapi realita. Namun seorang guru juga
sosok yang mampu mempersiapkan siswa-siswinya menghadapi masa depan dengan tantangan yang berbeda dengan dirinya. Itulah kehebatan guru. Dan ini tidak bisa digantikan dengan laptop, dengan mesin, dengan remote, dengan handphone. Artinya adalah Anda tidak bisa digantikan. Sehebat apapun teknologi, masih tetap membutuhkan Anda. Bedanya adalah cara, teknologinya, fasilitasnya, tapi Anda tidak bisa digantikan. Kita lihat. Guru menginspirasi, bahagia, membersamai. Coba Anda lihat, ketika dia berbahagia dengan muridnya. Inilah seorang guru yang menjiwai, membersamai. Guru sadar adalah guru yang menyadari. Dia adalah bagian dari histori, bagian dari sejarah murid-muridnya. Guru sadar adalah guru yang menyadari dia bukan sekedar cerita, tapi dia adalah bagian dari sejarah yang dikenang oleh anak didiknya. Selamat datang para guru hebat Indonesia, guru bahagia, sukses mulia, Gubah Sukma. Gubah Sukma, guru bahagia, sukses mulia. Sehingga saya akan menyebut Anda dengan sahabat Gubah Sukma. Nah, seperti itu. Sahabat Gubah Sukma yang luar biasa, guru bahagia, sukses mulia. Kita akan coba belajar tentang bagaimana perubahan. Ketika Anda menyadari, tanpa perubahan, Anda akan ditinggalkan. Kita belajar dari sebuah perusahaan besar yang memulai dari sebuah sepeda hotel biasa. Perubahan yang dia lakukan. Perubahan yang dia inovasikan. Transformasi yang dia lakukan yang menjadikan sampai hari ini dia masih bisa diterima. Seandainya dia tidak mampu membuat perubahan-perubahan itu, tentu dia akan ditinggalkan. Berapa banyak produk-produk masa lalu yang hari ini susah untuk kita temukan karena terlalu bangga di zamannya dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Sahabatku sekalian, sahabat Gubah Sukma, ketika Anda melihat film ini adalah sebuah contoh inspirasi bahwa orang yang tidak berubah, dia akan digantikan. Orang yang tidak mau berubah, dia akan ditinggalkan. Dan orang yang tidak mau berubah sekali lagi, dia akan menjadi sosok yang sepi di dalam keramaian. Kita langsung akan belajar bersama tentang bagaimana menjadi guru pintar dan kreatif. Nih, materi kita. Materi awal tadi adalah materi tentang pengantar. Pengantar bagaimana Anda harus menjadi guru sadar. Sambil kita menunggu sahabat-sahabat kita yang bergabung. Sudah 700 lebih yang bergabung bersama dengan kita hari ini. Saya sapa dulu. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, sahabat Gubah Sukma, guru bahagia, sukses mulia. Jadi kita akan melakukan sebuah gerakan yang luar biasa secara nasional. Gerakan Gubah Sukma, guru bahagia, sukses mulia. Insya Allah nanti saya akan berkeliling Indonesia menyapa Anda. Dan mudah-mudahan pertemuan-pertemuan secara offline nanti akan kita lakukan yang menjadikan guru-guru Indonesia harus semangat. Guru-guru yang bahagia, sukses, dan mulia. Kita akan masuk ke materi inti kita. Bagaimana Anda menarik, menyenangkan,
dengan mampu bersimulasi, mampu memainkan sulap, dan mampu memainkan math magic serta mentalis. Oke, kita akan mulai yang pertama. Kata kunci yang pertama, pemenang tidak melakukan sesuatu yang beda. Pemenang hadir karena melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Ini penting banget. Guru sama-sama menjadi guru, yang membedakan antara dia dengan guru yang lain adalah caranya. Dengan cara yang berbeda, hasilnya insya Allah berbeda. Einstein berkata, hanya orang gila, kata Einstein loh ya, hanya orang gila yang ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda, tetapi dengan cara yang sama. Bagaimana mungkin Anda bisa menghasilkan telur dadar kalau caranya tetap dengan telur ceplok? Nah, seperti itu. Bagaimana mungkin Anda menjadi guru yang menarik dan menyenangkan kalau cara Anda adalah cara lama yang tidak menarik dan tidak menyenangkan sesuai dengan kekinian? Karenanya, saya akan mulai dengan cara-cara hebat yang langsung bisa Anda contoh. Berapa simulasi yang berbeda. Simulasi-simulasi yang akan saya sampaikan langsung Anda ATM saja. ATM. Anda amati cara saya bermain. Kemudian berikutnya Anda tiru bagaimana saya bermain. Kemudian Anda modifikasi. Anda amati, Anda tiru, Anda modifikasi sesuai dengan peruntukan. Metode ini bisa dipraktikkan untuk anak-anak kelas TK, PAUD, ada juga bisa juga sampai kuliah, bahkan untuk profesional, tinggal bagaimana Anda memodifikasinya. Jadi sahabatku sekalian, ternyata kalau Anda pahami mengapa Anda dicintai, karena Anda adalah menyenangkan. Kenapa Anda menyenangkan? Karena Anda memiliki kreativitas yang membuat daya tarik. Kenapa Anda punya daya tarik? Karena Anda mampu belajar bagaimana caranya menarik. Karena itu, kuncinya adalah amati, tiru, modifikasi. Anda bisa mengamati dari YouTube, dari trainer-trainer, dari buku, tiru bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, dan yang terakhir adalah modifikasi. ATM. Oke, bagus. Kita langsung masuk ke materi. Bagaimana hari ini kita akan mengeluarkan semua potensi terbaik kita. Anda banyak belajar dengan belajar banyak. Simulasi-simulasi yang akan saya tampilkan di sini nanti juga akan saya tampilkan di YouTube saya secara fokus ke permainan-permainan yang bisa Anda ulang-ulang. Sehingga simulasi yang akan saya sampaikan adalah pemantik bagaimana Anda belajar terus. Oke? Selamat datang, Gubah Sukma, guru bahagia, sukses, mulia. Kita akan menjadikan diri kita adalah guru terbaik untuk anak didik terbaik. Bagaimana membuka pintu bawah sadar murid kita? Kemarin sudah kita bahas di pertemuan pertama. Ketika pikiran murid Anda masih tergembok dan belum menerima Anda, maka kita harus membukanya sehingga ilmu Anda bisa masuk ke sini. Bagaimana cara membuka? Kita akan belajar praktis hari ini. Mempelajari secara langsung bagaimana kita membuka gembok ini. Kita buka pikiran bawah sadarnya, kita jadikan mereka menerima kita, dan siap bersama berikutnya menerima dan terinspirasi karena kehadiran Anda dirindukan dan menyenangkan.